Hari ini aku akan ajak teman-teman untuk naik bus dari Pekanbaru menuju ke Medan. Ini adalah bus terbaik di jalurnya. Ya, seperti yang teman-teman udah lihat di judul dan juga thumbnailnya, kita akan naik bus Aerobus dari Pekanbaru menuju ke Medan. Oke, jadi sore hari ini aku berada di Terminal BRPS. BRPS itu adalah singkatan dari Bandaraya Payung Sekaki, atau warga Pekanbaru dan juga warga Riau itu menyebut terminal ini dengan sebutan Terminal Akap. Padahal di terminal ini nggak cuma ada bus Akap doang, tapi ada bus AKDP juga, ada bus kecil juga atau mikrobus gitu ya. Dan sore hari ini aku akan menuju ke Medan untuk melanjutkan perjalanan dari Jakarta kemarin ya. Buat teman-teman yang belum nonton video aku naik bus dari Jakarta menuju ke Pekanbaru, silakan cek video sebelumnya. Itu perjalanan yang lumayan seru dari Jakarta menuju ke Pekanbaru. Dan sore hari ini setelah 2 malam aku di Pekanbaru, karena ini pertama kalinya ya aku sampai 2 malam di Pekanbaru. Jadi aku tuh 2 malam kemarin nyobain ke mall yang ada di Pekanbaru. Aku ke Living World, aku ke Mall SKA, dan terakhir tadi sebelum kesini aku ke Metropolitan Mall. Itu adalah tempatnya dari Aerobus parkir. Tapi karena hari ini Aerobus yang akan kita naiki itu baru aja perawatan rutin di bengkel Volvo atau di dealernya Volvo, jadi tidak parkir di sana. Jadinya aku langsung menuju ke Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Jadi ini bus yang aku naikin, dia pemberangkatannya jam 4 sore. Dan sekarang baru jam setengah 4 sore, busnya sudah standby. Jadi kita langsung lihat aja yuk, bus yang akan aku naiki dari Pekanbaru menuju ke Medan. Let's go. Ini sih yang aku suka dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki ini adalah bangunannya. Tuh ya, ikonik banget ya. Dia atapnya bertumpuk-tumpuk, itu ada 1, 2, 3, 4 tumpuk. Dan kalau di bagian dalamnya seperti ini. Untuk teman-teman yang mau naik bus Aerobus dari Bandaraya Payung Sekaki juga bisa, tinggal menghubungi nomor yang ada di sini aja. Atau kalau naiknya dari Mall Metropolitan City itu juga bisa, langsung hubungi nomor yang ada di sini. Gitu ya. Ya, sekarang kita langsung aja menuju ke unitnya. Jadi unit double decker itu parkirnya dia di sana. Tidak di shelter keberangkatannya karena dia double decker, tidak muat di atapnya sini. Gitu. Jadi kita langsung lihat aja bisnya seperti apa. Jadi ini dia bus yang akan aku naiki dari Pekanbaru menuju ke Medan. Dia via Dumai ya teman-teman. Jadi nanti dari Pekanbaru kita ke Dumai dulu. Dari Dumai baru menuju ke Medan. Ini adalah unit paling akhir atau unit terbaru dari Aerobus. Aku senang banget kalau ngelihat Aerobus ini karena aku bener-bener ngikutin Aerobus ini bahkan sebelum Aerobus ini dibuat atau Aerobus ini ada. Jadi cukup ngikutin banget, dan sekarang unitnya sudah unit ke-7. Ini adalah unit terakhirnya dengan nomor AB007. Untuk unitnya seperti ini. Ini dia menggunakan karoseri New Armada dengan nama D2D. Jadi adalah sebuah bus double decker, teman-teman. Ya, semua unitnya dari Aerobus itu memakai bodi double decker. Dan aku senang banget sama warnanya dari Aerobus ini karena perpaduan hitam sama gold itu nggak pernah salah sih. Enak banget dilihatnya. Dan bus ini menggunakan sasis Volvo B11R. Iya, semua armadanya Aerobus memakai sasis Volvo B11R. Dan seperti biasa ya, bus Sumatera pada umumnya atau bus Sumatera kebanyakan ini di depannya dikasih tralis atau sebutannya tameng. Fungsinya untuk apa? Tentu saja fungsinya untuk membuat
minim dari lemparan batu. Karena di Sumatera ini, terutama di Medan, Pekanbaru, Aceh, itu masih cukup banyak orang-orang iseng yang lemparin batu ke kaca bus yang lewat. Entah apa alasannya, tapi itu masih banyak banget. Makanya untuk meminimalisir kejadian tersebut, diberikan tralis di bagian depannya, bahkan sampai di atasnya juga dikasih tralis tuh. Jadi ini hampir full ya tralisnya dari atas, terus ada jeda sedikit di bagian topi, terus di bawah ini dikasih tralis sampai ke kaca bawahnya gitu. Ya begitulah antisipasi di jalan Sumatera ya. Dan di bus ini ada beberapa yang sudah dimodifikasi. Jadi mari kita lihat apa aja yang udah dimodif selain tralis di bagian kaca. Kita lihat bagian depannya ya. Ini yang kelihatan banget tentunya di sini ada lampu tembak mini proji, terus ada ini adalah winglet, terus ada ininya buat nariknya gitu, dia TRD ya, padahal ini Volvo ya, tapi pakainya punya Toyota. Terus lampunya dia udah full LED by the way. Ini wajib banget sih menurutku lampu tambahan seperti ini. Entah ini lampunya untuk di high beam aja atau lampu dekatnya juga ada, nanti kita lihat kalau udah jalan. Jadi itulah yang dimodifikasi di bagian depan, tralis ya, terus ada winglet, terus ada mini proyektor di bawahnya di samping plat nomor. Kemudian ke samping, nah ini sih yang kemarin aku perhatikan adalah dari bus ini selendangnya ini. Ini selendangnya bener-bener besar banget, tapi bagus. Jadi kesan Eropanya tuh ngena banget gitu loh. Tuh, sebesar ini untuk si selendangnya. Set sampai sini. Seperti biasa tidak ada pintu driver ya teman-teman. Jadi sini nggak bisa dibuka, tidak ada pintunya. Terus ini untuk bannya, dia pakai Michelin. Jadi ini akan senyap sekali di bagian interiornya. Dan di bus ini sama seperti Aerobus pada umumnya, itu terdapat dua kelas di bagian dalamnya. Yang pertama adalah kelas eksekutif, yang kedua adalah kelas sleeper. Jadi ini di atas roda depan, ini adalah kelas sleeper, ada dua di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Ini saking kinclongnya kacanya nih aku kayak ngaca ini ya. Tuh, jadi kayak ngaca ini. Karena kinclong banget nih nyucinya. Terus di bagian belakangnya, ini sudah kelas yang eksekutif. Tapi eksekutifnya ini berbeda ya. Kalau eksekutif yang kita kenal itu kan eksekutif yang kursinya tuh dua-dua. Kalau di bus ini eksekutif tapi kursinya dua di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Atau kalau di Jawa itu sebutannya super eksekutif atau SE. Terus ini ada pintu darurat di bagian bawah. Sebelah sini pintu daruratnya. Terus kita ke belakang, di sebelah sini ada bagasi. Seperti biasa bagasinya double decker itu posisinya ada di atas roda belakang. Ini bagasi, dia masih manual bagasinya. Terus ada tempat penyimpanan lagi di sebelah sini, ada lagi di sebelah sini. Kalau di sebelah sini harusnya ini adalah aki. Kalau bukan aki, ini adalah tabungnya angin, air suspension gitu ya. Nih kelihatan si kataliknya, tuh besar banget. Kalau teman-teman pengen lihat bagaimana bentukannya sasis Volvo B11R, teman-teman bisa nonton video yang ini. Jadi itulah sasis Volvo B11R sebelum diberikan bodi seperti ini. Itu jelas banget bagaimana bentukan sasisnya. Terus kita lihat di bagian belakang. Wow, ini bagian belakangnya sih keren banget dan eye-catching banget sih. Terus tingginya tuh berasa ya, karena di grillnya ini ada banyak nih. Grillnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris si grillnya. Jadi kelihatan tinggi sekali gitu loh. Dan di sini juga ada yang dirubah teman-teman. Bukan dirubah sih, ditambahkan. Yang pertama adalah ini. Ini adalah mata kucing nih. Kalau nggak mata kucing, ini LED tambahan. Nanti kita lihat ya kalau malam seperti apa. Kayaknya ini LED deh, karena ada kabelnya tuh. Oh, berarti ini nyala nih. Kemudian ditambahkan nama James Bond. Kenapa James Bond? Ya karena ini nomornya 007. Terus ada logonya Volvo B11R ya, karena ini menggunakan sasis Volvo B11R. Dan seperti biasa di bagian atasnya itu ada trayeknya. Pekanbaru, Dumai, Medan. Jadi kita dari Pekanbaru itu menuju ke Dumai dulu. Dan yang luar biasanya adalah penumpangnya ini sekarang malah lebih banyaknya dari Dumai teman-teman. Hari ini bus Aerobus AB007 yang aku naikin, naik penumpangnya dari Pekanbaru cuma 4. Tapi di Dumai yang naik ada 27 orang. Wow, jadi Aerobus ini luar biasa ya. Trayeknya baru,
ke Dumainya itu baru, tapi langsung rame banget di Dumainya gitu loh. Makanya Aerobus ini satu hari sekarang berangkatnya 2. Ada yang jam 4 sore dari Pekanbaru ya, dan ada yang jam 7 malam. Nah, ini bus yang aku naikin berangkatnya jam 4 sore. Jadi seperti itulah kira-kira untuk bagian eksteriornya. 1-10, berapa nilai yang teman-teman berikan untuk bagian eksteriornya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang, mari kita lihat di bagian interiornya. Apakah ada yang berbeda dengan unitnya Aerobus sebelumnya? Let's go, mari kita masuk. Ke bagian dalamnya, seperti biasa untuk penumpang naiknya dari pintu tengah seperti ini. Dan ketika kita masuk, kita langsung disambut dengan pertigaan. Kalau ke kanan ke lantai 2 atau dek atas. Kalau ke depan ini ada toilet. Kemudian selain toilet, di sini ada microwave. Terus ada dispenser. Terus ada coffee maker di sebelah sini. Luar biasa ya, lengkap banget fasilitasnya di sebelah sini. Terus ini ada kompartemen-kompartemen. Ini untuk gelas, ya, cup holder. Terus di sebelah sini untuk kopi. Terus di sebelah sini untuk pengharum ruangan. Tuh, lengkap sekali si kompartemen penyimpanannya. Jadi semuanya tuh tersimpan rapi. Ada pengharum ruangan juga di sebelah sini. Sebelum kita ke lantai 2, kita lihat dulu di lantai 1-nya, teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya, lantai 1-nya ini juga langsung ada 2 kelas. Ini kelas yang eksekutif dan ini untuk kelas yang sleeper. Ini namanya S01 dan S02. Yang luar biasa dari unit ini adalah bagian atasnya dia mengkilap ya. Dia kayak piano black gitu warnanya, tapi ini harus hati-hati karena gampang banget lecet. Tuh. Ya, ini piano black warnanya. Terus ini yang uniknya dari Aerobus adalah dia karpetnya. Karpetnya tuh langka lah. Kita cukup jarang menemukan karpet yang seperti ini. Nah, kita lihat bagian sleepernya. Kayak gini sleepernya. Berbeda dengan unit Aerobus yang pendahulunya, yang warnanya krem. Kalau ini sekarang warnanya coklat untuk si joknya. Dan untuk di sleeper, kita mendapatkan selimut. Selimutnya dia masih plastikan, jadi terjaga kehigienisannya. Terus ada bantal seperti ini. Dan juga udah langsung diberikan snack. Terus ada air mineral juga yang sudah diletakkan di cup holdernya sana. Untuk reclining punggungnya, ini sudah tidak menggunakan tuas lagi, karena di sini sudah langsung ada tombolnya. Ini untuk menurunkan, tuh dia turun ya. Nah, ini adalah posisi paling rebahnya segini. Terus ini untuk menaikkan, tuh dia naik sendiri. Dan ini masih masih berfungsi dengan baik ya. Terus di bagian atas ini ada louvre AC. Louvre AC-nya tuh ada 2. Di sini untuk bagian kepala dan di sini untuk bagian kaki. Jadi ada 2 louvre AC-nya. Ini untuk lampunya, tuh. Ini lampunya, dia berwarna warm white. Jadi cabinnya ini kesannya cozy, hangat gitu ya. Ya, jadi ini lampunya. Nah, lampunya tuh ada lampu yang di sebelah sini dan ada lampu ambient di bagian belakang juga bagian depannya. Tuh, keren kan lampunya? Kita bisa matikan lagi seperti ini. Oke, kemudian di louvre AC-nya juga ada lampunya seperti ini. Tuh. Ya. Gitulah teman-teman untuk di bagian sleepernya. Dan seperti biasa ini diberikan tirai supaya tempat sleepernya ini menjadi tempat yang private dan tidak diganggu oleh orang lain. Kemudian untuk chargernya ada di sebelah sini. Nah, chargernya ini dia lengkap banget. Ada charger yang internasional, ada power outlet yang kayak colokan di rumah kita, ada Type C dan juga ada Type A. Jadi lengkap banget untuk colokannya ya. Jadi teman-teman kalau punya HP banyak, jangan khawatir karena di satu tempat ngecharge yang tadi itu bisa nyolokin beberapa gadget sekaligus gitu. Nah, ini untuk yang S01 sama aja ya, seperti yang S02. Oh iya, ada bantal lehernya juga. Ini bantal lehernya bisa diubah posisinya seperti ini. Tinggal disesuaikan aja seberapa nyaman posisi kita menggunakan bantal lehernya. Terus di armrestnya ini juga ada meja lipatnya teman-teman. Lupa ya aku kasih tahu ya. Ini meja lipatnya. Aduh, agak berat guys. Tuh, meja lipatnya juga dia sama
mejanya berwarna coklat mengikuti warna dari joknya gitu. Jadi kalau sudah selesai pakai, kita bisa kembalikan lagi si meja lipatnya dan kembali menjadi armrest seperti ini. Armrestnya nggak cuma ada di kiri, tapi juga ada di sebelah kanan. Yang kanan ini malah masih plastikan tuh si armrestnya. Karena masih bisa dibilang baru ya teman-teman untuk unit bus ini. Gitulah kira-kira untuk di bagian sleepernya ya. Jadi teman-teman lebih suka bagian sleeper atau kursi biasa? Kalau aku seperti biasa ya, aku tuh paling senang naik bus di kursi yang biasa seperti ini. Jadi ini kursi biasa tapi dia jumbo, terus dia ada leg restnya, double pula leg restnya, terus dia ada meja lipatnya juga di sebelah sini. Terus sama seperti di depan, di sini colokannya juga banyak tuh ya. Dan enaknya kalau kita duduk di kursi yang biasa seperti ini, kita tuh nggak terpaku dengan satu posisi duduk aja. Kita bisa duduk sempurna, kita bisa rebahan, jadi nggak pegel. Apalagi untuk perjalanan bus aerobus ini, itu sekitar 12 jam sampai dengan 15 jam perjalanan. Apalagi sekarang solar lagi susah banget teman-teman. Jadi perjalanannya tuh makan waktunya lebih lama daripada biasanya gitu. Jadi kalau aku sih, aku lebih pilih kursi biasa seperti ini, yang jumbo, yang ada leg restnya, yang ada meja lipatnya, yang ada colokannya seperti ini gitu ya. Dan ini posisi pintu daruratnya oke banget, dia bisa lewat sini, jadi tidak tertutup oleh kursi gitu. Dan ini tinggi banget teman-teman, dengan tinggiku 175 cm, ini masih ada space. Ini berarti tingginya sekitar 178 sampai dengan 180 cm di dek bawah. Dan di sini juga ada 2 buah TV. Jadi ini untuk entertainmentnya si kelas eksekutif. Oke, seperti itulah kira-kira di bagian bawahnya. Kita ke sini. Nah, ini adalah toiletnya. Mari kita lihat toiletnya. Kita nyalakan dulu lampunya di sebelah sini. Oke. Wah, toiletnya luas banget. Wah, ini luas banget toiletnya teman-teman. Dia nge-L gitu loh. Wih, toiletnya keren banget. Wow. Ini adalah toilet bus paling the best yang pernah aku lihat. Serius. Ya teman-teman bisa nilai sendiri juga lah. Lega sekali. Terus di sini juga cozy banget. Toilet loh bisa se-cozy ini loh. Terus di sini ada wastafelnya. Ini untuk klosetnya. Ini untuk kacanya. Kacanya ada 2 di sebelah sini dan juga di depan. Jadi kesan luasnya tuh bertambah. Dan ada wallpaper marmernya juga di sini. Terus di situ kayak ada WTC atau apa gitu ya. Dia motif kayu. Jadi menambah kesan mewahnya dari toilet asli. Yes. Ini adalah toilet bus paling the best yang pernah aku temui. Nggak tahu ya, suatu saat ada yang lebih dari ini atau enggak, tapi saat ini adalah ini, toilet paling the best. Oke, kita tutup lagi. Dan mari kita ke atas. Ini aku mau ke Aerobus Cafe dulu untuk ambil tas, sekaligus ambil free minuman. Jadi kita penumpang bus Aerobus, mau kelas yang eksekutif sekalipun, kita tetap mendapatkan free drink atau free minuman di Aerobus Cafe. Aerobus Cafe ini sebagai ruang tunggu dan juga cafe untuk penumpang Aerobus sambil nunggu jadwal keberangkatannya gitu ya. Bisa nongkrong-nongkrong dulu di sebelah sini. Dan di sini tuh enak banget. Ini untuk kursi-kursinya, terus ada chargernya juga. Ini untuk kafenya dan teman-teman bisa pilih mau minum apa. Ya, ada banyak menunya seperti ini gitu. Ini aku ambil barangku dulu sekalian ya. Ada es krim juga tuh. Terus ada kopi sebelah sini.
Oke, sekarang jam 15:54 kita diberangkatkan dari terminal Bandaraya Payung Sekaki, lebih cepat 6 menit dari jadwal seharusnya. Dan ini dia, aku duduk di atas di kursi nomor 1A. Ini adalah kursi yang single alias kursi jomblo. Dan seperti inilah view ke depannya teman-teman. Jadi ini walaupun ada tralisnya ya, tapi untuk view ke depannya tuh ya masih cukup oke lah, tapi ini masih berhenti ya. Kalau jalan nanti kita lihat seperti apa. Terus di sini kita mendapatkan satu tempat ya, ini untuk naruh-naruh barang bisa ya segini. Terus ada 2 cup holder di sebelah sini, ada tempat buat nyimpen-nyimpen lagi di sebelah sana. Dan ini kursinya sama seperti di bawah, dia double leg rest. Terus kita langsung diberikan air mineral juga di cup holdernya. Jadi ada 3 cup holder di sebelah sini, satu yang kecil, 2 yang besar. Kemudian kita langsung diberikan bantal berwarna coklat, ada logonya Aerobus, dan juga selimut yang masih plastikan sama seperti di tempat sleeper yang tadi kita lihat. Terus juga ini untuk esnya juga di bagian dalamnya ada meja lipatnya yang kita bisa keluarkan teman-teman. Kemudian di sini ada CCTV-nya. Ini ada TV lipatnya, ada CCTV lagi, dan ada kompartemen penyimpanan di bagian atas yang ada tutupnya. Dia dilapis kulit berwarna hitam. Terus penomorannya dia pakai ini ya, pakai besi tuh. A5, A6 di sini, A2, A3 di sini, dan A1 di sini. Untuk tiketnya teman-teman, ini kan kita via Dumai ya. Jadi Pekanbaru Dumai Medan itu tiketnya di Rp405.000. Kalau yang Pekanbaru langsung ke Medan tanpa via Dumai yang berangkat jam 7 malam, itu kalau nggak salah Rp450.000 untuk kelas yang eksekutif, sama seperti yang aku naiki sekarang. Dan ini kita lihat di sini ada aparnya. Dan ini posisi aparnya bagus banget, jadi ini tidak menimbulkan suara sama sekali ketika busnya melewati jalanan yang kurang bagus. Terus ada wipernya di sini. Ini kalau lagi hujan-hujan terus wipernya nyala nih, satisfying banget sih. Dulu kita mikir ya, Aerobus buka rute Pekanbaru Medan dengan kelas seperti ini, harga yang cukup mahal, kita bakal ngira ah siapa yang mau beli. Tapi sekarang ini bus hampir tiap hari full seat, bayangin loh, hampir tiap hari ini full. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Aerobus ini, pesannya harus jauh-jauh hari, karena kalau dadakan-dadakan tuh nggak bisa, udah pasti full. Dan untuk pemesanan tiketnya teman-teman bisa langsung ke websitenya Aerobus, atau bisa juga menghubungi nomor yang ada di sini, atau bisa juga chat Instagramnya Aerobus di sini. Jadi pemesanan tiketnya tuh mudah banget, dan adminnya tuh fast respon banget. Oke, dan seperti biasa ya, karoseri New Armada di bagian dalamnya itu senyap banget teman-teman. Ini semoga lagunya tidak copyright ya. Aduh, udah mulai pusing ngelihat ke depan. Karena memang tralis seperti ini kita harus terbiasa dulu ya teman-teman. Karena kalau enggak, mata kita tuh akan fokusnya di tralisnya, bukan ke jalanannya gitu. Dan seperti biasa untuk waktu tempuhnya dari Pekanbaru menuju ke Medan via Dumai ya, itu sekitar 13 sampai dengan 15 jam perjalanan. Semoga kita tidak kesusahan mendapatkan solar hari ini, karena ketika kita susah mendapatkan solar itu waktu tempuhnya bisa molornya lama banget, sama seperti kemarin waktu kita berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru, itu kita antri solarnya berjam-jam teman-teman. Wah, ini di sebelah kanan lagi ada pembangunan ya. Ini harusnya sih pelebaran jalan teman-teman. Tuh, terakhir aku kesini belum ada nih. Dan ini macetnya di sebelah kiri. Ini banyak truk yang berhenti. Ini kayaknya truk yang antri untuk masuk ke dalam kawasannya gitu deh tuh. Di sebelah kiri. Oh, ini mah jalan tol teman-teman. Tuh lihat tuh. Ternyata ini jalan tol ya.
Tuh, jadi ini dilebarin di sebelah kiri dan juga di sebelah kanannya. Ini untuk exit tolnya nih, gitu ya. Nah, sekarang kita melewati jalanan yang biasanya banyak konten kreator di sini, teman-teman. Biasanya nih, di sini-sini nih, pada nongkrongnya, terus ngerekamin bus yang lagi overtake. Sekarang masuki kota Pekanbaru. Ini dia nih tempatnya nih. Nah, tapi tumben nih nggak ada yang nongkrong. Biasanya di sini nih pada ngerekamnya nih. Karena ini trek lurus dan banyak bus yang lumayan kencang kalau di sini. Tapi ini pas kita lagi rame sih ya. Jadi tidak bisa memacu kecepatannya. Ini namanya Simpang Palas, tapi warga Pekanbaru dan juga warga Riau sering nyebutnya Simpang Bingung. Karena katanya di sini tuh banyak orang yang bingung mau beloknya kemana karena banyak persimpangannya. Terus di sebelah sini, ini adalah rest area untuk bus-bus yang menuju ke Dumai Duri sebelum akhirnya masuk ke jalan tol. Dan biasanya di sini juga ada penumpang-penumpang yang naik, teman-teman, atau nunggu bus di sebelah sini. Tuh, ini kayak toko oleh-oleh juga sih. Seperti itu. Tapi kalau bus Aerobus ini langsung ya, karena sudah tidak ada penumpang lagi yang naik sampai ke Dumai. Ini kalau silau seperti ini, teman-teman bisa menutup jendelanya atau kacanya menggunakan tirai. Tirainya ada di belakang sini atau di depan sini. Dan ini tuh Aerobus benar-benar attention to detailnya diperhatikan banget. Ngelipat si tirainya aja itu estetik ya. Tuh, ngelipatnya kayak gini loh. Estetik sekali ngelipatnya ya. Nah, ini tirai bisa kita gunakan kalau teman-teman silau, karena jam segini emang mataharinya tepat berada di kaca sebelah kiri ini. Ini kita berhenti di SPBU. Apakah kita akan masuk ke SPBU-nya? Teman-teman lihat ya, ini antriannya tuh sampai sana. Tapi ini kita bisa masuk loh. Apakah kita langsung isi apa gimana nih? Jadi sepertinya kalau bus lintas seperti bus yang kita naikin itu mendapatkan prioritas ya teman-teman. Jadi langsung bisa masuk, tapi nggak ngisi juga. Masih tetap ada antriannya, cuman tidak selama antriannya truk ini nih. Ini antrinya panjang banget tuh sampai belakang sana. Nah, tapi karena ini kita bus, mungkin diprioritaskan untuk ngisi duluan. Berbeda dengan kemarin kita di Jambi ya, kita sampai berapa jam itu kita ikutan ngantri, tapi itu pun di Jambi kita tetap mendapatkan prioritas, nggak antri yang panjang banget sampai di pinggir jalan. Itulah sedihnya ini ya, transportasi ya, mau yang penumpang ataupun barang. Udah solarnya dijatah, terus nyarinya susah. Sedih banget sih teman-teman, jujur aja. Apalagi ini kita berada di Pekanbaru yang mana ini penghasil sawit yang banyak banget, tapi sebegini susahnya untuk isi bahan bakar. Kebayang gak sih? Dan dengan antrian seperti ini kan tentunya banyak banget orang yang rugi waktu ya, karena waktunya terbuang untuk antri isi bahan bakar. Dan ini udah terjadi sekitar 3 minggu sampai dengan 1 bulan ke belakang. Ada teman-teman yang ngerasain juga susahnya nyari solar di Sumatera, Kalimantan, ataupun Sulawesi. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira kenapa ya bisa solar langka seperti ini? Penyebabnya tuh apa gitu loh. Nah, kalau bus penumpang, ini contohnya ya, bus karyawan, ini ada bus penumpang juga, itu memang diprioritaskan. Kayak ada satu dispensernya yang dikhususkan untuk kita, bus penumpang, bus karyawan, dan sejenisnya tuh. Jadi emang ada satu dispenser yang khusus. Nah, dispenser yang lainnya itu untuk truk. Nah, itu mundur tuh. Nah, jadi masuknya mundur sama seperti kita.